Abraham mengambil kayu untuk korban dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Dedikasi harus diusahakan. Terus apa? Diperjuangkan. Dilakukan dengan sengaja. Dengan pengertian yang benar. Tuhan, aku mau jaga minyak. Berarti kalau jaga minyak, aku harus pikul salib. Lakukan itu dengan sadar, dengan sengaja. Kalau ada yang nggak beres, ya udah, tinggalin. Harus pergi dari hidup masa lalu. Father and son harus satu bahasa. Bapaknya mau ngorbanin anaknya, anaknya mau dikorbanin. Bapaknya mau ngorbanin anaknya, anaknya mau dikorbankan. Abraham mengikat siapa? Ishak. Alkitab nggak mencatat gini, maka Ishak meronta-ronta. Tapi Ishak apa? Hancur nggak hatinya? Hancur. Hatinya Abraham? Hancur. Sama. Ada value sacrifice. Makanya ada persembahan korban yang menyayat. Pengertian kita sedalam mana? Kalau cuman pengertian kita sebatas perayaan Natal, kamu nggak dapet. Percayalah. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Dan yang kudus dan yang berkenan. Itu kado, itulah persembahan yang sejati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa ada kata setiap orang? Kalau berbicara setiap orang, itu adalah free will, kehendak kamu mau atau tidak, supaya setiap orang yang mau berkorban kepadanya tidak binasa. Kalau kita nggak melayani Tuhan, nggak hidup dengan bait Allah yang benar, bahaya saudara. Ini turun temurun budaya Natal soalnya, betul nggak? Semua mereka Natal, tapi ini kan jangan sampai mentok menjadi budaya gitu loh saudara. Kalau kita cuma pengertian mentok sampai budaya Kristen, oh yang penting ada makan acara keluarga pak, makan-makan. Kalau cuma sampai situ, nggak ada sacrifice, nilai korban, bait suci yang benar, gawat saudara, gawat. Anak muda dengan PD-nya, Rabi, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, aku tidak membunuh, tidak mencuri, bla 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 bla. Tuhan Yesus cuma bilang gini, sekarang jual hartamu dan ikutlah aku. Mau? Alkitab mencatat malas, maka sedihlah hati anak itu. Tuhan, aku udah merayakan Natal bersama keluarga dengan gereja dan bla bla, aku sudah wah. Tuhan bilang gini, ambil salib, pikul. Kalau cuman, Tuhan, ntar dulu, kalau salib. Loh, Tuhan bilang gini lagi, loh, katanya domba. Nah, kalau domba, ya tujuannya ke sacrifice, ke mezbah, supaya hidup kita berkenan. Jadi, barang siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jikalau hidupmu hidup oleh roh, baiklah kamu dipimpin oleh roh. Orang percaya itu masih di pelataran. Tapi kalau orang yang tinggal, dia sampai masuk kepada ruang Maha Kudus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam, bukan di luar. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus, bukan di pelataran Kristus, di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Hanukkah dan Natal bukan hanya sebagai budaya, bukan hanya sebagai sebuah peringatan, tapi Alkitab mencatat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika aku menyembah Tuhan, aku menyembah sungguh-sungguh. Bukan cuma perayaan, bukan sekedar level budaya, tapi level di dalam Kristus.